subsidi pemerintah triliunan terhadap normalisasi harga minyak goreng ini ya ada sih yang satu mungkin parameter trickle down effect itu sih dalam teori dalam literasi kebijakan bisa kita lihat. Trickle down effect adalah pada saat ada, jadi trickle down effect ini bukan bahasa kekuasaan ya, tapi lebih ke arah apa yang diharapkan daripada kucuran dana ini netesnya mau kemana. Nah artinya mungkin celahnya adalah pada pengawasan monopoli produsen. Jadi bahasa kekuasaan yang saya maksud adalah meminta produsen yang terbatas untuk dalam satu waktu mengejar ketertinggalan produksi di sela panik buying yang luar biasa seperti saat ini, ya pastinya tidak menolong. Yang lebih harus ditekankan adalah sejauh mana intervensi pemerintah dapat mengontrol regulasi pasar gitu. Nah, jangan sampai selorohnya atau argumentasi Adam Smith gitu ya, survival of the fittest di sini muncul. Mainlah penimbun gitu ya, mainlah distributor nakal, atau main juga mereka-mereka yang memang punya akses terhadap bahasa kekuasaan tadi. Nah, untuk mengatasi ini sebetulnya sederhana. Pemerintah harus melebarkan batas cakrawala pengambilan keputusan. Jadi pihak-pihak seperti swasta, kumpulan pengusaha retail Indonesia itu ya diajak memutuskan kira-kira bukan keputusan harga, bukan keputusan besarnya subsidi saja loh. Kira-kira deretan strategi apa yang belum dilakukan dan kemungkinan lebih berhasil dari yang sudah ada saat ini. Jarang dibicarakan orang bahwa setiap keputusan regulasi kebijakan tidak boleh tumpang tindih. Artinya memperhatikan juga kebijakan yang beriringan tapi satu tema. Nah, ada soal biodiesel nih gitu ya. Itu kan artinya ada pilihan buat pengusaha sawit untuk juga bisa alokasikan hasil produksinya ke sana, sementara kebijakan satu harga juga menunggu nih untuk dialokasikan. Nah, di sini seharusnya intervensi kebijakannya membuat klaster mana atau misalnya membuat prosentase atau kewajiban pada pengusaha untuk setidaknya ya tidak memilih, tapi kemudian boleh meneruskan. Misalnya kalau dianggap biodiesel adalah profit marginnya atau profit seekernya lebih menguntungkan, ya oke, tapi ada kewajiban karena ini adalah krisis gitu ya, krisis harga minyak yang sampai saat ini juga belum stabil dan distribusinya masih semeraut. Ya sudah, pengusaha diwajibkan diklasterkan 50% misalnya harus support pada satu harga dulu, sementara pilihan lainnya silahkan gitu ya. Nah, dalam hal ini sekali lagi bahasa kekuasaan ya tidak mempan. Harusnya memang diundang atau harusnya memang diambil keputusan bersama. Bagaimana ya, tentunya kan kita paham lah bahwa pengusaha juga harus memperhitungkan revenue gitu ya, perlu memperhitungkan profit seekingnya seperti apa mekanismenya. Oke, kalau begitu ya pengusaha yang tadi misalnya mekanisme pasarnya diintervensi oleh regulasi kebijakan, ya harus ada juga deal bahwa keuntungan mereka tidak terganggu. Nah, ini sebetulnya bisa mengatasi permasalahan di lapangan. Ya kalau memang distributor dibiarkan begitu saja gitu ya, memang pengawasan melekat juga kan tidak mungkin dengan populasi yang luar biasa di kita. Hanya memang boleh dibuat ketentuan atau kalau perlu ada mekanisme penghukuman pada saat distributor misalnya taruhlah melanggar distribusi yang harus ditemukan misalnya. Jangan sampai nanti ya seperti yang saya bilang di tag pertama, survival of the fittest gitu ya. Nanti yang punya akses menimbun ya itulah yang menjadi pemenang, kan bahaya gitu. Padahal justice for all atau social justice itu adalah salah satu landasan penting dalam kebijakan publik.